Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini saya berada di salah satu titik yang sedang viral di Yogyakarta, yaitu jembatan yang ada di Pandan Simo. Dan yang bikin penasaran, saya akan menerbangkan drone untuk melihat keindahan dari udara. Yuk kita mulai perjalanan ini. Perjalanan saya lanjutkan menuju arah barat, menuju Kulon Progo, sebuah kabupaten yang terkenal dengan alamnya yang masih alami dan penuh kejutan. Dan untuk sana, saya harus melewati salah satu jembatan ikonik di Yogyakarta. Inilah jembatan Progo, penghubung antara Bantul dan Kulon Progo. Di bawahnya mengalir sungai Progo yang besar dan tenang. Dari jembatan ini sebenarnya kita bisa melihat betapa luasnya aliran sungai yang seolah membawa cerita dari pegunungan hingga ke laut. Beberapa menit kemudian saya akhirnya sampai di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dari sini saya belok ke arah selatan. Sekarang kita melewati jalanan yang sepi. Ini kiri kanan kita ini adalah hamparan sawah yang luas membentang. Dan di depan sana adalah jembatan Pandan Simo, jembatan yang kita tunggu-tunggu untuk kita lihat dari udara. Saya masih melewati jalan yang sepi ini. Kemudian nanti setelah sampai saya akan mempersiapkan alat-alat yang akan saya siapkan, yaitu drone. Baik, di sini saya sudah sampai. Saya sekarang mau mempersiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang akan mau saya terbangkan, yaitu drone. Oke, saya lihat kiri kanan. Tampaknya situasi tengah sekali. Mungkin karena ini cuaca panas sekali ya. Sekarang saatnya kita melihat dunia dari sudut yang berbeda. Perlahan drone saya terbang meninggalkan tanah, menembus angin laut yang lembut. Dari ketinggian ini semuanya mulai terlihat berbeda, lebih luas, lebih damai, dan lebih indah dari yang saya bayangkan. Lihatlah, jembatan itu seperti benang putih yang membelah antara daratan dan samudra, memantulkan cahaya matahari yang keemasan. Dari sini saya bisa merasakan bagaimana kecilnya kita di hadapan alam yang begitu megah. Di kejauhan, laut dan langit seolah menyatu, hanya ada warna orang yang tenang dan suara angin yang berbisik di telinga. Saat seperti ini, rasanya semua hal di dunia menjadi hening. Hanya ada saya, drone, dan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sudut yang saya lihat dari atas membuat saya sadar betapa beruntungnya kita tinggal di negeri seindah ini, Indonesia, rumah bagi ribuan keajaiban alam yang belum semuanya kita jelajahi. Jadi saya mau mengelilingi dulu. Oke, kita lihatlah, saya sudah memasuki di jalan ini. Sekarang kita mulai berjalan di jembatan Pandan Simo, jembatan terpanjang di kota Yogyakarta. Jembatan Pandan Simo ini menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo, sekaligus menjadi bagian dari jalur lintas selatan Jawa. Di bawahnya aliran sungai Progo mengalir tenang menuju laut selatan, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Jembatan ini bukan hanya sarana transportasi, tapi juga karya arsitektur modern dengan sentuhan budaya Jawa.
Dari ketinggian tadi terlihat bagaimana jembatan ini menjadi urat nadi baru di pesisir selatan. Di bawah sana kendaraan melintas dengan lancar dan di ujung jembatan tampak laut selatan Yogyakarta yang luas membiru. Di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah seperti Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo selama ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal konektivitas. Akses dari satu wilayah ke wilayah lain masih memerlukan jalur memutar atau menempuh jarak lebih panjang. Untuk itu, pembangunan jembatan Pandan Simo dimaksudkan sebagai solusi utama penghubung antara kedua kabupaten tersebut di kawasan selatan. Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari koridor besar yakni Jalur Lintas Selatan atau JJLS yang bertujuan memperkuat konektivitas antar wilayah di bagian selatan Pulau Jawa. Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pada 11 Desember 2023 di Desa Ngentak, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul. Panjang total jembatan awal direncanakan sekitar 1,9 km termasuk jalan pendekat. Kemudian dikoreksi ditambah hingga sepanjang sekitar 2.300 meter dengan jembatan utama membentang sepanjang kurang lebih 675 meter. Karena lokasi jembatan berada di tanah berpasir dan muka air tanah yang cukup tinggi serta dekat kawasan sesar gempa atau sesar opak, maka struktur harus memperhitungkan mitigasi gempa dan likuifaksi. Oke, seperti itulah jembatan Pandan Simo. Saya lanjut ke perjalanan berikutnya dan jangan lupa pokoknya tonton terus konten saya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Saya lanjut perjalanan, sampai jumpa kembali.